Ruh itu tidak akan mati. Yang mati itu adalah nafsinnya, dimensi jasmaninya, bukan ruhaninya. Makanya kata Nabi, orang kalau meninggal dunia lalu kemudian dibawa ke ke tempat dia di mana akan dikebumikan, ke sebuah makam kuburan, maka yang ikut pertama adalah keluarganya, lalu kemudian hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Ya, ini yang nganter. Kalau ada orang meninggal dunia, yang ikut ke kuburan keluarganya, hartanya, sepeda motornya, terus mobilnya ikut nganter keluarganya, anaknya, istrinya, dan yang ketiga amalnya. Yang dua dia kembali dan yang satu tetap ikut hingga ke akhirat. Apa yang kembali? Yang kembali keluarganya. Keluarganya akan kembali setelah dikebumikan, dia kembali pulang, hartanya kembali, dan yang akan tetap menjadi sahabat setianya adalah amalnya, yang akan menemani ruhnya. Jadi yang terpisah daripada seseorang, artinya daripada jasmani seseorang itu adalah jadi ruh itu terpisah daripada tubuh seseorang, itulah yang disebut dengan kematian. Makanya kematian itu disebut dengan za'iqah. Za'iqah itu mencicipi sebentar. Mati itu sebentar. Karena yang disebut dengan mati itu adalah terpisahnya ruh daripada jasad. Terpisahnya ruh daripada jasad. Manusia itu dikatakan hidup manakala masih ada ruhnya. Ya, masih ada ruhnya. 40 hari. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari di rahim ibu manusia menjadi air sperma, lalu kemudian summa yakunu mithla dzalika alaqatan, menjadi gumpalan daging, lalu kemudian menjadi mudghah, ya, dibentuklah oleh malaikat sehingga tatkala sudah mencapai usia 4 bulan atau 120 hari, yursal ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Maka ditiuplah ruh, dimasukkanlah ruh di tubuh janin yang berada di rahim sang ibu. Maka disitulah janin dia bergerak dan hidup di dalam rahim sang ibu. Nah, ketika dia lahir, maka pada waktunya ruh itu yang Allah tiupkan ke jasad si janin, pada waktunya ruh itu akan terpisah dari jasadnya. Nah, itulah yang disebut dengan al-maut ataupun kematian. Jadi terpisahnya ruh daripada jasad, itulah yang disebut dengan kematian. Sebentar. Cuman ketika apesat tok aja baru saya kocak mate. San la apesa odi boleh. Apa nasi odi? Ronah. Makanya Allah katakan kullu nafsin, bukan kullu ruhin, bukan setiap ruh itu akan berjumpa dengan ajal atau akan merasakan kematian. Bukan ruh yang merasakan kematian, tapi jisim, dimensi jasmani seseorang yang akan merasakan kematian. Dan kematian itu sebentar. Karena yang disebut dengan kematian adalah terpisahnya ruh daripada jasad. Makanya Allah katakan za'iqah, artinya menyicipi,
Ya, sebentar. Sebentar cuman sakit. Sebentar cuman sakit. Seperti halnya apa? Melepas, seperti melepas pedang daripada tempatnya. Udah deh. Jadi sakit. Jasad di sakit. Mun tepak de rono orang kafir, pemasok boleh, bukal boleh, masuk boleh, bukal boleh. Maka nanti yang belunteng. Mun orang soleh, orang sesemak ada keajunan Allah, ahli ibadah, maka cabut roh kele on lawanan. Mangkana roh cabut di atas cetak. Mangkana kadang orang melak, mun orang sakaratul maut melak ke atas. Aju jeling rono se cabut ke atas jeling. Wah, ada ajeling ke atas, makanya lolobin mun mati. Untuk apa juga? Untuk ma'le taksuil manzar, ma'le kelihatannya tidak menakutkan. Jadi mati melorok dari ke atas, ajuba nih mati coba. Memang wajarnya seseorang yang meninggal dunia dia melihat ruh yang keluar dari jasadnya, keluar ke atas, tarik jeling ke atas, dan ketika itu dia melihat tempatnya kelak di akhirat. Wal iyadzu billah, mencelaka ngetela seksaan, sehingga ketika orang atobat nalai keji maka tak terima bi Gusti Allah. Innallaha yataqabbal taubatal abdi ma lam yugharghir. Selama tidak ghargharah, maka taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ghargharah, ya, sudah sampai di tenggorokan, maka tempatnya kelak akan tampak, sehingga taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang mati itu adalah nafsin, bukan ruh. Ruh akan terus hidup bersama amalnya, dan amal seseorang akan berubah menjadi teman setianya kelak di akhirat. Manakala baik maka akan berubah menjadi teman dan sahabat yang baik, dan sebaliknya kalau amalnya buruk maka akan berubah menjadi teman yang buruk. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dan tempat yang pertama di akhirat itu adalah alam barzakh, kubur. Pertama kita ada di alam arwah. Itu alam yang pertama, ada di alam arwah. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafah, wa ma tanakara minha ikhtalafah. Ruh dan jiwa manusia itu kelak dahulu berada di alam arwah, di kader, berbaris, ya. Fama ta'arafa minha i'talafah, di mana ada ruh yang berkenalan dahulu di alam arwah, i'talafah, maka tatkala ruh itu berada di jasadnya, karena dahulu dia kenal berjodoh dengan satu ruh, maka tatkala dia berada di dunia akan kenal dan juga berjodoh dengan ruh yang telah dia kenali dan berjodoh di alam arwah. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan kalau sebaliknya, kalau tidak kenal, tidak jodoh dahulu di alam arwah, maka di dunia juga tidak akan berjodoh. Tidak ada kecocokan ketika berada di alam dunia. Dari alam arwah menuju alam rahim.
Alam rahim 9 bulan, lalu kemudian menuju ke alam yang ketiga, alam dunia. Yang Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kehidupan di alam rahim itu 9 bulan, maka kehidupan di dunia itu cuman puluhan tahun. Puluhan tahun, makanya Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah mata, hanyalah kehidupan untuk bersenang-senang, mata. Yatamatta bihi qalilan thumma yafna. Jadi hidup di dunia ini kehidupan di dunia ini, kata Allah, kehidupan yang qalilan, yang sebentar, seperti orang lewat begitu saja, lalu kemudian summa yafna, maka pada waktunya akan sirna. Hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Ya, rata-rata umur daripada umat Nabi Muhammad itu antara 60 hingga 70 tahun. Makanya selama jarang yang hingga 100 tahun atau 100 lebih. Tapi malar menter baaban kapi ibrin omor selanceng barakah. Lebih 100 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang sementara, semu, dan kehidupan untuk bersenang-senang. Mata itu ya tamatta, untuk bersenang-senang. Makanya hidup di dunia ini kalau tidak diniatkan ibadah, maka hanya kehidupan al-batil yang tidak membawa manfaat, ya, dan hanya menipu diri kita. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan dunia itu adalah kehidupan atau hanyalah kesenangan yang menipu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dihiasi dalam diri manusia itu hubbus syahawat, senang satu minan nisa, kepada seorang perempuan. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, ada 3 hal di dunia ini yang aku cintai, yang aku sukai, kata Nabi. Yang pertama an-nisa, perempuan. Laki-laki yang normal pasti suka manakala melihat perempuan cantik. Kalau tidak suka melihat perempuan cantik, berarti tak normal alias tak normal. Nabi Adam tatkala melihat Siti Hawa, famadda yadah, Nabi Adam langsung ingin memegang tubuh atau tangan daripada Siti Hawa, dan itu wajar, manusiawi. Ditegurlah oleh Allah, mah ya Adam hatta tuaddiya mahraha. Wa mal hayatud dunya al-aishu fiha illa mata'ul ghurur. Hanyalah kehidupan yang menipu. Karena kehidupan yang sejati adalah kelak di akhirat.
Dan ruhnya orang mukmin tatkala dia terpisah daripada jasadnya, ketika berada di alam barzakh, alam barzakh itulah yang menentukan beruntung atau tidaknya seseorang. Ya, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, kata Nabi. Seseorang yang berada di alam barzakh dan beruntung selamat di alam barzakh, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur, faman naja minhu, barang siapa yang selamat di alam barzakh, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kehidupan setelahnya, fase setelahnya akan lebih mudah. Karena setelah itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah, lalu kemudian digiring ke satu tempat mahsyar. Di situ akan ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seluruh umat manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang selamat akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada fase berikutnya, ada ratusan puluhan tahun. Yang selamat di alam barzakh, di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kehidupan setelahnya akan semakin mudah. Jadi surga atau nerakanya seseorang itu ditentukan di alam barzakhnya. Makanya Sayyidina Utsman itu kalau kalau mendengar tentang cerita neraka, beliau tidak menangis. Tapi tatkala melewati satu pemakaman, melewati satu kuburan, maka Sayyidina Utsman itu menangis hingga jenggotnya basah. Jadi saking banyaknya air mata yang jatuh daripada mata mulia Sayyidina Utsman. Dan dikatakan, kenapa tatkala engkau mendengar cerita neraka engkau tidak menangis, tapi ketika melewati satu pemakaman kuburan engkau menangis hingga jenggotmu basah? Maka kata beliau, saya pernah mendengar sabda dari baginda Nabi besar Muhammad, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Yang saya tangisi itu bukan neraka, tapi yang saya tangisi adalah barzakh yang menentukan tempat seseorang di sorga ataupun neraka. Yang selamat di barzakh, maka dia akan selamat di fase setelahnya. Kalau selamat di barzakhnya, maka di mahsyarnya akan selamat. Kalau mahsyarnya selamat, maka di siratnya akan selamat. Kalau siratnya selamat, maka dia akan menuju dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau tidak selamat di barzakhnya, di alam kuburnya, fama ba'dahu asyad, maka fase setelahnya akan lebih berat. Di mahsyarnya akan lebih berat, di siratnya akan lebih berat. Kalau di siratnya berat, berarti wal iyadzubillah dia akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditangisi oleh Sayyidina Utsman bukan neraka atau surganya, tapi tempat yang menentukan kedua tempat tersebut. Dan yang menentukan adalah keberadaan seseorang di alam barzakh. Yang menentukan keberadaan seseorang beruntung ataupun celakanya seseorang di alam barzakh adalah keberadaannya ketika hidup selama di dunia. Kalau selama hidup di dunia ahli ibadah, taat kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka dipastikan di alam barzakhnya akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan selamat, beruntung. Kalau beruntung, fama ba'dahu aisar, terus sajan ontong sajan, maka swarga, ujungnya surga. Jadi mumpung berada di dunia,
mumpung ki odi, ada akan terus fase demi fase terus. Ketika lemate, tak bisa boleh inqata amaluhu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Sudah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa nambah pahala lagi, inqata, kecuali transferan ibadah, transferan pahala daripada orang-orang keluarga dekat kita yang masih hidup di dunia. Sedekah, tahlil, yasin, nyampe transferan ibadah. Jedok. Mon dari abang tibi tak bisa. Maka bengesepo tahlilin. Takok korang amal selama odi, takok korang amal. Takok celaka. Ban abah tak tahu celaka apa ontong bengesepo sela tade. Lo tak tahu. Tak ada telepon, tak ada WA, tak bisa tanya. Cuman Nabi mengatakan apa? Mal mayyit fi qabrih illa kal ghariqil mutaghawwith. Mayit yang ada di kuburnya itu, kata Nabi, itu seperti kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam yang setiap saat dia mutaghawwith, senantiasa meminta pertolongan kepada keluarga yang masih hidup di dunia. Benar minta tolong, tapi Aban tak tahu. Maka baca tahlil, kirim Fatihah dan semacam. Tanpa ngurangi kencerna aba, transfer kenceran kela tanpa ngurangin kencerna aba. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan balasan daripada amal kalian itu akan dibalas hanya kelak di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna. Jadi balasan itu hanya kelak di akhirat, di hari kiamat. Makanya orang sholat pahalanya bukan di dunia. Mau jangan langsung oleh Fortuner nyaman. Deki wa innama tuwaffawna ujurakum, bukan fid dunya tapi yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Makanya hanya orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah lah yang percaya akan adanya pahala, ganjaran, balasan, karena semua itu tidak tampak di dunia. Tampak di dalam kehidupan, ya. Tampak nang keodian tambah jember, tambah tenang. Aja bisa teti balesan nang tunya. Orang ibadah maca Quran jan tenang. Aja bisa teti balesan nang tunya. Tapi balesan sesongkul ada ki nang akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka kemudian Allah menjelaskan siapa yang beruntung itu siapa. Orang yang beruntung itu siapa? Al-faiz. Apakah yang kaya? Apakah yang memiliki jabatan yang tinggi? Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang beruntung bukan si kaya. Yang beruntung bukan yang tampan ataupun yang cantik. Tapi yang beruntung adalah man zuhziha 'anil nar. Mereka yang Allah jauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam sorga, dialah orang yang beruntung. Faqad faz aina la ghayata matlubih. Beruntung karena dia telah mendapatkan puncak daripada matlubih, puncak daripada keinginannya, puncak daripada cita-citanya. Wa udkhilal jannah,
Memang kebanyakan orang ibadah itu untuk mendapatkan pahala dan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebenarnya ibadatut tujjar. Ada yang lebih tinggi daripada ibadatut tujjar, adalah mereka yang beribadah kepada Allah bukan untuk menginginkan surga ataupun takut daripada api neraka, tapi semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha itu di atas segalanya. Ridha Allah di atas kenikmatan surga, itu ridha Allah.